Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Ikutlah aku, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku. Yohanes 21 ayat 22. Sahabat Iktus, respons terhadap panggilan Tuhan adalah memberi diri dalam pertobatan sejati dan menjalani hidup sebagai pengikutnya. Ketika seorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dalam waktu yang sama, sebenarnya ia memberi diri sepenuhnya untuk mengikuti kehendak Tuhan dan tidak menuruti keinginannya sendiri. Panggilan Tuhan, ikutlah aku, bukan baru pertama kali disampaikan. Matius 4 ayat 19. Mari ikutlah aku. Telah diresponi oleh Petrus, Yohanes, dan murid yang lain. Arti mengikut aku adalah mengikuti langkah orang yang mendahului, bersedia berjalan untuk menjadi pengiringnya, setia untuk menemani. Lalu mengapa bagian ini diulangi kembali di akhir masa keberadaan para murid bersama dengan Yesus? Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberi pelajaran berharga kepada para murid untuk fokus kepadanya. Yang pertama, Yohanes fokus mengikuti Yesus, ayat 20. Beberapa sikap yang dapat diteladani. Pertama, ia seorang yang tidak menunda-nunda untuk mengikuti Yesus. Matius 4 ayat 22. Ketika Yesus memanggilnya untuk mengikut dia, Yohanes segera meninggalkan perahunya dan mengikuti Yesus. Yang kedua, ia duduk dekat dengan Yesus, ayat 20. Menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekedar mengikut, tetapi ia memiliki relasi dekat dengan Tuhan. Ketiga, ia adalah seorang yang dikasihi Yesus. Istilah murid yang dikasihi Yesus adalah sebutan yang digunakan oleh Rasul Yohanes dalam kitabnya, menunjuk pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa dirinya dikasihi Tuhan. Ia telah diselamatkan, bahkan dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah. Yang kedua, Petrus tidak fokus mengikuti Yesus. Ayat 21. Dalam mengikuti Yesus, Petrus tersandung pada konsep mesianis yang mengharapkan kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan. Hal ini yang mengakibatkan ia jatuh dalam menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dalam perikop ini pun, ia tersandung melihat saudaranya, yaitu Yohanes, dengan sebuah pertanyaan. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Kemungkinan besar Petrus membandingkan Yohanes dengan dirinya terkait dengan bagaimana cara matinya, dikarenakan pernyataan Yesus tentang kematiannya. Ayat 18. Seakan Petrus bertanya, apakah hanya aku yang akan mati dengan cara mengenaskan demikian? Petrus lebih fokus membandingkan dirinya dengan orang lain daripada tugas yang harus dikerjakannya. Yang ketiga, Yesus ingin Petrus fokus dalam mengikutnya. Ayat 22 dan 23. Yesus menyampaikan pengajaran berharga. Pertama, Petrus harus menempatkan kehendak Tuhan di atas segala. Jikalau aku menghendaki, ayat 22. Bahwa hidup dan mati ada di kedaulatan Allah. Dan tanggung jawab kita hanyalah menjalaninya. Bukan bagaimana cara matinya. Namun mati yang memuliakan Tuhan, karena hidup memuliakan Tuhan. Di sisi lain, ayat ini pun menubuatkan tentang Yohanes dengan cara mati yang berbeda dengan Petrus dan waktu hidup yang lebih lama. Kedua, Petrus tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu bukan urusan. Ayat 22. Apa dan bagaimana penilaian terhadap seorang bukanlah bagian kita, tetapi bagian Allah. Ketiga, Petrus seharusnya memfokuskan diri untuk mengikut Tuhan. Tetapi engkau ikutlah aku. Ayat 22. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, fokus hidup kita adalah ikutlah Tuhan dengan segenap kesungguhan. Hidup adalah perjalanan mengikuti Tuhan Yesus dengan segenap hati. Kita menapaki jalan dengan menempatkan langkah kita di jejak tapak kaki Tuhan. Kunci keberhasilan kita dalam mengikut Tuhan adalah dengan cara meyakini bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan senantiasa hidup dekat dengannya. Dalam perjalanan hidup saya mengikut Tuhan,
saya seringkali tidak berfokus kepada Tuhan. Kadangkala saya nampak bertindak sebagai pengikut Kristus yang sejati, padahal saya berada jauh dari Tuhan. Dan ternyata saya memiliki motivasi lain, yaitu mengejar kekayaan dan popularitas. Juga tidak jarang mata saya bukan tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada orang lain di sekitar saya. Menilai diri saya lebih baik dari orang lain, menghakimi orang lain, dan akhirnya saya mengabaikan tugas saya sebagai pengikut Yesus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sepanjang perjalanan sebagai pengikut Yesus, apakah saya memelihara kedekatan saya dengannya? Hal apa yang seringkali mengalihkan perhatian saya dari kehidupan saya sebagai pengikut Yesus? Komitmen apa yang harus saya ambil sebagai pengikut Yesus? Ya Tuhan Yesus, saya mau selalu berada dekat denganmu, karena inilah letak kekuatan saya sebagai pengikutmu. Jaga saya dari motivasi yang salah, atau fokus saya kepada orang lain, atau sesuatu yang lain, yang dapat membuat saya tidak berada di jalan-Mu. Menjalani hidup dalam ketaatan pada kehendak-Mu adalah komitmen saya sebagai pengikut-Mu. Biarlah mata saya hanya tertuju pada penuntasan amanat agung-Mu, melihat jiwa-jiwa dari berbagai suku bangsa datang menyembah-Mu. Saya merindukan kehidupan yang memuliakan-Mu, sehingga kematian saya pun memuliakan-Mu. Amin. Kematian yang memuliakan Allah dimulai dari kehidupan yang memuliakan Allah. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga